Guna dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Senin 23 Maret 2026. Pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. PT Jasa Raharja Sulawesi Utara memberikan perlindungan bagi penumpang transportasi yang memiliki tiket resmi. PT Jasa Raharja Sulawesi Utara berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna angkutan umum, baik darat, laut maupun udara. Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Utara, Nimade Ayu Mulyidiwate, saat ditemui dalam pemantauan arus mudik di Pelabuhan Manado mengatakan, komitmen ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yang menjadi dasar operasional Jasa Raharja dalam menjamin keselamatan penumpang. Dia pun menjelaskan undang-undang tersebut mengatur dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum, baik darat, laut maupun udara, yang secara otomatis telah mendapatkan perlindungan sejak membeli tiket resmi perjalanan. Menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1994. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1994 itu yaitu tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum. Jadi setiap masyarakat yang naik angkutan umum, ya baik darat, laut dan udara, itu kan sudah memiliki untuk membeli tiket secara resmi sehingga sudah terlindungi, terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1994 apabila mengalami kecelakaan mulai dari naik kendaraan angkutan umum selama perjalanan sampai dengan turun di tempat tujuan. Dia pun menambahkan terdapat 45 rumah sakit di Sulawesi Utara yang telah bekerja sama dengan Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan. Demikian Bobi Sambeka melaporkan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Sparta Tikala Manado berlangsung hikmat. Pesan persatuan menggema. Gubernur Sulut Yuli Solvanus gaungkan Torang Samua Basudara. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di lapangan Sparta Tikala Kota Manado dinilai bukan sekadar ritual keagamaan tahunan. Momentum ini menjelma menjadi panggung kuat yang menegaskan nilai kemenangan spiritual, persatuan sosial, dan harmoni lintas iman di Sulawesi Utara. Ratusan umat muslim memadati lapangan sejak pagi, larut dalam suasana kusyuk dan penuh syukur setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Namun di balik itu tersirat pesan yang lebih dalam tentang makna kemenangan sejati. Gubernur Sulawesi Utara Yuli Solvanus yang turut hadir memberi sambutan menuturkan bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang keberhasilan menahan lapar dan dahaga, tetapi kemenangan dalam mengendalikan diri. Dalam perspektif yang lebih luas, Gubernur juga mengaitkan nilai spiritual tersebut dengan kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Utara yang majemuk. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum memperkuat persatuan. Saya berharap ke depan mari kita jalin silaturahmi satu dengan yang lainnya, kuatkan persatuan kita, persaudaraan kita, torang semua bersaudara. Kita saling jaga kerukunan umat satu dengan yang lainnya. Perbedaan bukan menjadi jurang, tetapi menjadi kekuatan kita untuk membangun Sulawesi Utara lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Terima kasih selama ini saudara-saudara telah berkontribusi bersama-sama dengan pemerintah di bidang kita masing-masing.
bertindak sebagai khotib, Jafar Al-Katiri menuturkan bahwa Idul Fitri adalah puncak dari perjalanan spiritual yang syarat dengan nilai kesabaran dan keikhlasan. Ia pula turut menyoroti pentingnya kehadiran pemimpin daerah dalam momen keagamaan sebagai simbol kedekatan dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Alhamdulillah, kita kaum muslimin merasa gembira, bahagia, nyaman, apalagi dihadiri oleh pemimpin kita Bapak Gubernur, menambah membuat kesempurnaan, keindahan, kerukunan, kedamaian di Sulawesi Utara ini. Inilah makna sejatinya Idul Fitri kita pada hari ini. Jadi karena itulah kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin dan kepada Bapak Gubernur yang telah hadir dan meluangkan waktu serta membuat suasana kita menjadi satu dan penuh dengan kebersamaan. Dan kami ucapkan itu kepada Bapak Gubernur. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sementara itu, Ketua Brigade Permesta Manado, Maksi Malonda, memberikan perspektif menarik tentang wajah toleransi di Sulawesi Utara yang dinilai telah berkembang lebih jauh. Pengamanan kegiatan yang melibatkan sekitar 40 personel Brigade Permesta juga menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat dan aparat dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan bersama. Karena kita di Sulawesi Utara sudah bukan bertoleransi, level kita sudah di atas toleransi. Kita sudah bekerja bersama. Sering, bahkan banyak di sini kan kejadian masjid membangun dari denominasi agama lain turut membantu. Itu sudah kerja sama, sudah menjalin satu kebersamaan, sudah di atas toleransi. Kalau pemahaman saya toleransi ya paling kita saling memahami, saling memaklumi. Tapi untuk saling membantu bekerja sama, kita sudah di level itu. Jadi level kita di Sulut ini, terutama Kota Manado, levelnya sudah di atas toleransi. Kita sudah saling membantu, saling memahami. Di sisi lain, perasaan jamaah turut memperkuat gambaran positif pelaksanaan Idul Fitri tahun ini. Mutiara, salah satu jamaah, mengaku merasakan kenyamanan dan keteraturan selama pelaksanaan ibadah. Lebih dari itu, ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama Ramadan dapat terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini di Tikala pelaksanaannya alhamdulillah sangat tertib, diarahkan juga dengan baik oleh para aparat-aparat yang ada. Terus kemudian kami ingin sampaikan kepada kita semua, setelah acara ini insya Allah kita akan kembali bersama-sama di rumah kita dengan tenang, dengan damai. Anak-anak muda tidak perlu langsung begitu indah dan luar biasa, dan diikuti bukan hanya oleh pemuda remaja umat Islam, bahkan sahabat-sahabat kita dari lintas agama. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, sama-sama kita semua doakan. Idul Fitri 1447 Hijriah di Manado pun menjadi refleksi bahwa harmoni sosial bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang hidup di tengah masyarakat. Dalam keberagaman, Sulawesi Utara menunjukkan bahwa persatuan dapat tumbuh kuat bahkan melampaui sekadar toleransi menuju kebersamaan yang sejati. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Pengurus QR dan Wakeboard Provinsi Gorontalo akan memanfaatkan Danau Limboto dan Danau Perintis sebagai tempat latihan atlet. Pembinaan atlet ski air di Gorontalo terkendala dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti tempat latihan. Selama ini atlet ski air Gorontalo menjalani program latihan di Danau Sunter, Jakarta dengan sistem sewa. Ini menjadi tantangan bagi pengurus ski air Provinsi Gorontalo, terlebih atlet ski air Gorontalo sangat potensial bahkan berprestasi hingga ke tingkat internasional. Ketua Ski Air dan Wakeboard Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus menyatakan Provinsi Gorontalo memiliki dua danau, Danau Limboto dan Danau Perintis. Dua danau ini akan dimaksimalkan sebagai lokasi latihan atlet ski air dan wakeboard. Kita tahu di Gorontalo ada dua, Danau Perintis dengan Danau Limboto. Cuman yang lebih potensi itu saya lihat Danau Limboto karena di sana tidak, artinya kita yang cukup membersihkan, dia punya enceng gondok apa semua, mungkin bisa kita lakukan di situ. Dan ke depan juga saya punya niat, walaupun saya belum koordinasi dengan pengurus, saya pikir itu ada kegiatan olahraga daerah yang mungkin kita akan bikin seperti itu, perlombaan antar kabupaten, event-event begitu saya akan bikin. Jadi dari situ kita akan bisa mendapatkan bibit-bibit nanti ke depan yang atlet untuk bisa kita bawa ke tingkat nasional.
Danau Limboto dan Danau Perintis tersebut memiliki karakteristik perairan yang cukup ideal. Dengan penataan dan pengelolaan yang baik, maka akan menjadi pusat latihan yang representatif bagi atlet. Selain kondisi perairan yang luas, akses menuju kedua lokasi juga dinilai cukup mendukung untuk kegiatan olahraga, termasuk pelatihan rutin dan penyelenggaraan kejuaraan di masa mendatang. Menurut Hamzah, optimalisasi kedua danau ini tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga berpotensi mendorong sektor pariwisata di Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Toleransi umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak diragukan lagi. Toleransi beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat baik. Ini ketuanya terasa karena 2 tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB pernah mendapat penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Tamalawi STH MPDK, menyikapi kerukunan umat beragama di Sangihe. Menurut Pendeta Tamalawi, penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia bukan soal sertifikat, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antara umat beragama sangat terasa. Pemerintah dan FKUB Sangihe kita pernah mendapatkan Harmony Award. Ya. Kemudian bukan cuma sekedar Harmony Award, bukan cuma sekedar sertifikat, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat hal itu sudah sangat terasa. Misalnya ketika ada duka, maka orang akan saling membantu apapun agamanya. Bahkan dalam peribadahan duka, baik Islam maupun Kristen, itu saling menjumpai karena terikat dengan gihila mati nalung, kekeluargaan itu yang turut ada bersama dengan agama yang dianut oleh masing-masing umat. Menjaga agar hubungan antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap harmonis, FKUB memperkuat moderasi beragama dengan memberikan support kepada tokoh-tokoh agama. Di samping itu, juga membentuk pemuda FKUB agar sejak dini perjumpaan dengan generasi muda lintas agama harus dilakukan. Alexander Dalengkade melaporkan. Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Unit kedua mesin pembangkit 800 kW tiba di Talaut. PLN perkuat keandalan listrik perbatasan. PT PLN Persero terus memacu komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah perbatasan Indonesia. Melalui anak usahanya PT PLN Nusadaya, 1 unit tambahan mesin pembangkit kembali dikirimkan untuk memperkuat sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Mesin pembangkit berkapasitas 1 kali 800 kW tersebut tiba di Pelabuhan Feri Meluane pada Senin 23 Maret 2026 dini hari sekitar pukul 04.00 WITA menggunakan KMP Labuhan Haji. Setibanya di lokasi, mesin ini disambut dengan prosesi ritual adat oleh Ratu Banua Meloane, Ramli Adam, sebelum akhirnya dikawal oleh personil Polsek Meloane menuju PLTD Tarun. Manajer ULP Meloane Aditya Pranata menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan infrastruktur kelistrikan di wilayah ujung utara NKRI tersebut. Penambahan mesin pembangkit bertujuan untuk meningkatkan cadangan daya sistem kelistrikan di Pulau Karakelang. Diharapkan cadangan daya ini yang ada bisa menambah keandalan di sistem Meloane. 2 kali 800 bisa hadir di sini sehingga cadangan daya yang ada di sistem Meloane dan Karakelang ini bisa sampai 1,8 MW. Kita harapkan agar masyarakat lebih sadar terkait penyebab-penyebab pemadaman. Salah satunya memang dari sisi pembangkit. Tapi saat ini pembangkit sudah berbenah dengan kapasitas daya yang ada yang ditambah. Tetapi kita juga harus mempunyai kondisi jaringan yang sehat, yaitu pohon-pohon yang ada di sekitar jaringan PLN kalau boleh direlakan untuk PLN membersihkan, baik itu pohon produktif ataupun tidak, agar ancaman-ancaman gangguan karena pohon bisa lebih diminimalisir sehingga tidak terjadi pemadaman di sistem Meloane. Pengiriman ini merupakan unit kedua yang tiba dalam pekan yang sama. Sebelumnya pada Rabu 18 Maret 2026,
PLTD Tarun telah menerima 1 unit mesin dengan kapasitas serupa yang saat ini sudah beroperasi melayani pelanggan. Dengan tambahan total daya sebesar 1.600 kW dari 2 unit baru ini, sistem kelistrikan di Kepulauan Talaut diharapkan semakin kokoh. Hal ini diproyeksikan dapat mendukung aktivitas ekonomi warga serta meminimalisir potensi gangguan akibat keterbatasan daya atau defisit. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Senin 23 Maret 2026. Saya Ika Darsono Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.